Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembelajaran kimia ya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dilindungi kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam masa pandemi ini kita memang wajib untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang-orang di sekitar kita dengan tetap menggunakan masker apabila berada di tempat umum ya, jaga jarak dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kimia semester ini merupakan materi terakhir ya, yaitu tentang reaksi kesetimbangan. Ya. Jadi, reaksi kesetimbangan ini merupakan materi yang terakhir ya. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan penilaian akhir semester. Nah, hal-hal yang akan dipelajari dari bab ini, yang pertama mengenai reaksi kimia, kesetimbangan kimia, dan tetapan kesetimbangan. Kemudian pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya teorinya maksudnya. Serta yang ketiga atau yang C, hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi. Nanti berkaitan dengan yang berkaitan dengan tetapan kesetimbangan. Dimana ketetapan kesetimbangan itu ada KC dan KP ya, hubungan kuantitatifnya berarti berupa perhitungan ya. Ini adalah gambar apa nih? Gambar orang yang memeriksakan gigi ya. Nah, berarti ini ada kaitannya dengan materi kesetimbangan. Karena di dalam gigi salah satu bagian gigi itu adalah email gigi ya. Jadi email gigi itu suatu lapisan tipis yang melindungi gigi ya, yang apabila kita kurang menjaganya maka email itu akan terkikis ya. Nah, apabila dia sudah terkikis maka gigi akan ngilu, tidak tahan terhadap suhu yang ekstrim ya, rasa asam itu giginya ngilu. Jadi ciri khas gigi mudah ngilu itu artinya lapisan email giginya sudah rusak ya. Untuk menjaga email tadi supaya tidak mudah rusak, maka rajin-rajin gosok gigi menggunakan pasta gigi ya. Kenapa pasta gigi? Karena pasta gigi itu kalau dites ya dia bersifat basah. Sedangkan penyebab lapisan email gigi itu rusak itu adalah makanan yang bersifat asam ya. Baik, ini reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu secara umum, secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Ya, irreversibel, itu reaksi biasa yang sering kita pelajari. Jadi persamaan reaksi ditulis dengan satu arah, ya, anak panah ke arah produk saja. Reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis ya. Reaktan sama dengan reaksi. Jadi misalkan ada reaksi ini, nah apabila salah satu KOH atau HCl habis, maka reaksinya berhenti dan tidak bisa kembali gitu. Tanda panahnya 1. Nah, berlangsung tuntas. Artinya kalau sudah bereaksi ya seperti yang dikatakan tadi tidak bisa terbentuk ke KOH dan HCl kembali. Itu reaksi yang pertama. Sering kita menuliskan persamaan reaksi seperti ini. Jadi ciri khas reaksi irreversibel itu adalah tanda panahnya 1. Kemudian ini reaksi reversibel. Ini adalah reaksi yang kita pelajari yang akan kita selalu gunakan pada pokok bahasan ini. Yaitu persamaan reaksinya ditulis dua arah. Anak panahnya ke kanan dan ke kiri, ke arah produk dan ke arah reaktan. Ya, reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Ya, istilahnya dapat kembali. Ya. Kemudian reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut dengan reaksi balik. Ini contohnya. Ya, contohnya reaksi penguraian amonia ke kanannya.
sedangkan ke kirinya adalah reaksi pembentukan amonia, ya, NH3. Itu reaksi kimia. Jadi pembagian reaksi kimia ada dua, reversibel dan irreversibel. Nah, berkaitan dengan kesetimbangan, ya, reaksi kesetimbangan tadi adalah reaksi yang reversibel, ya, reaksi yang dapat kembali, arah panahnya dua. Dibagi menjadi dua macam, ya. Dibagi menjadi dua macam, yaitu kesetimbangan yang homogen dan kesetimbangan heterogen. Homogen sejenis, ya, perhatikan nih, sejenis, ya, gas semua, atau tidak harus gas, pokoknya sama fasenya. Misalkan yang ini, kuas semua, berarti dia reaksi homogen, ya, kesetimbangan yang homogen. Kalau kesetimbangan heterogen berarti lebih dari satu jenis. Kan fase zat yang terlibat dalam persamaan reaksi itu bisa padat, ya, bisa gas, ya, bisa larutan, bisa juga cairan atau liquid. Nah, jadi kalau fase zat-zat yang dalam persamaan reaksinya beda-beda, maka dia dikategorikan sebagai kesetimbangan yang heterogen, ya. Baik, ini ada pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya. Jadi kalau dalam kesetimbangan tubuh reaksi kesetimbangan dalam tubuh manusia tadi sudah tahu, ya, yaitu pada inel gigi, ya, pada lapisan email gigi, ya. Kemudian nanti ada juga larutan penyangga dalam tubuh. Larutan penyangga dalam tubuh itu merupakan reaksi yang kesetimbangan juga, ya, kaitan dengan reaksi asam basa. Kemudian ada azas Le-Chatelier, ya, azas Le-Chatelier itu erat kaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan azas aksi reaksi. Adanya suatu aksi akan menyebabkan terjadinya suatu reaksi, ya. Istilahnya kalau ada yang cubit maka akan balas nyubit, gitu, ya. Setidak-tidaknya kalaupun tidak balas cubit maka pasti teriak aduh, gitu, ya. Itu azas Le-Chatelier. Aneh juga kalau misalkan ada yang nyubit, diam saja yang dicubit, gitu, ya. Mati rasa. Kemudian reaksi kesetimbangan dalam industri biasanya kaitannya dengan reaksi yang tadi, yang sebelumnya itu reaksi pada pembentukan amonia, ya. Kemudian reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Konsentrasi, volume dan tekanan, suhu, dan katalisator, ya, katalis. Perubahan konsentrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama, perubahan konsentrasi. Konsentrasi zat ditambah. Jika konsentrasi zat ditambah, maka kesetimbangan bergeser dari arah zat tersebut, ya, dari arah zat tersebut. Artinya menuju ke lawannya, ya. Jika konsentrasi ditambah. Nah, konsentrasi dikurang, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut, gitu. Paham? Sekali lagi, jika konsentrasi zat ditambah, maka kesetimbangan bergeser dari arah zat tersebut, ya. Sedangkan jika konsentrasinya dikurangi, kesetimbangan bergeser ke arah zat tersebut, bergeser ke arah yang dikurangi itu, ya. Baik, yang kedua, perubahan volume dan tekanan. Perubahan volume dan tekanan nanti erat kaitannya dengan koefisien. Ya, ini memang satu kesatuan, volume dan tekanan. Biasanya kalau volumenya nambah, maka tekanan berkurang. Atau sebaliknya, volume berkurang, berarti tekanannya bertambah. Apalagi dalam sistem gas, ya, memang dia satu kesatuan, volume dan tekanan, tidak bisa dipisahkan. Baik, jika volume sistem diperbesar, kalau volume sistem diperbesar berarti volume diperkecil, ya. Nah, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang besar, ya, pergeserannya ke arah koefisien yang besar. Jadi volumenya diperbesar berarti tekanan diperkecil, sehingga reaksi bergeser ke kesetimbangan ke koefisien yang besar. Sebaliknya, kalau sebaliknya bagaimana? Berarti jika volumenya diperkecil berarti tekanannya diperbesar, maka reaksi kesetimbangan bergeser ke koefisien yang kecil, ya, terutama untuk sistem gas dan larutan, ya, yang memiliki
volume dan tekanan. Walaupun sebenarnya zat padat juga punya volume dan tekanan, tapi biasanya kan kecil ya volumenya. Volume untuk misalkan larutan natrium hidroksida dengan natrium hidroksida padat. Nah, maka natrium hidroksida yang padat itu volumenya diabaikan. Maka yang berkaitan volume koefisien ini adalah koefisien yang gas dan larutan, ya. Kemudian perubahan suhu. Suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm. Berarti dia erat kaitannya dengan persamaan termokimia. Ya, jadi jika suhu diturunkan, reaksi bergeser ke arah eksoterm. Sebaliknya, jika suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke endoterm. Eksoterm tandanya delta H minus, ya. Sedangkan endoterm tandanya delta H plus, ya. Nah, kemudian katalis. Ini sebenarnya katalis ini tidak mengubah arah kesetimbangan. Dia hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan yang baru, ya. Jadi sekali lagi ada faktor-faktor yang mengaruhi kesetimbangan. Boleh katalis ini dikecualikan, ya. Jadi ada konsentrasi, volume dan tekanan, dan suhu. Ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Atau kalau ini dipisah, maka 4 berarti konsentrasi, volume, tekanan, suhu. Oke, kita lanjutkan. Ini reaksi kesetimbangan dalam tubuh tadi, ya. Reaksi kesetimbangan dalam tubuh dalam mulut, ya. Nih, apa nih? Giginya bagus, ya. Sepertinya anak-anak yang rajin gosok gigi ini. Kemudian bukan hanya dalam sistem dalam mulut, ya. Bukan hanya email, lapisan gigi yang ada enzim-enzim dan seterusnya yang terdapat kesetimbangan. Dalam tubuh juga ada darah, ya. Jadi pengaturan pH darah itu merupakan suatu sistem kesetimbangan, ya. Ini kesetimbangan dalam darah, ya. Ini reaksi kesetimbangan dalam darah. Lihat, tanda panahnya 2 kan? Jadi CO2 plus H2O menjadi H2CO3 dan H2CO3 terurai terdisosiasi, terionisasi menjadi HCO3- dan H+, ya. Ini kesetimbangan dalam darah dan ini adalah kesetimbangan dalam mulut. Ini reaksi kesetimbangan dalam mulutnya. Ca5PO4 3 kali OH menjadi 5Ca2+ kan gigi, ya. Gigi itu adalah kalsium. Ca2+ plus 3PO4 3- dan OH-, ya. Berarti kalau ini asam. Baik. Lanjut, hubungan kuantitatif, ya. Hubungan kuantitatif reaksi dan hasil reaksi. Nanti akan berkaitan seperti yang Ibu bilang tadi, berkaitan dengan tetapan kesetimbangan, ya. Jadi ada tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, Kc. Ya, kemudian ada memanipulasi persamaan reaksi kesetimbangan untuk menentukan Kc. Ya, maksudnya merumuskan rumusan kesetimbangannya. Terus tetapan kesetimbangan berdasarkan tetapan parsial, Kp. Jadi ada Kc, ada Kp. Tetapan kesetimbangan konsentrasi, Kc. Tetapan kesetimbangan parsial, tekanan, ya. Itu Kp. Terus ada hubungan antara Kc dan Kp serta derajat disosiasi. Apa disosiasi? Apa beda disosiasi dengan ionisasi? Kalau yang tadi H2CO3 menjadi HCO3- dan H+ itu ionisasi. Kalau disosiasi tidak ada muatan, ya, terurai menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana saja. Ini contoh soal. Contoh soal, penyelesaian soal berkaitan dengan Kc, ya. Ini sistem kesetimbangan umum, ya, pakai simbol saja. A plus B menjadi C plus D. Konsentrasi awalnya 1 molar, A-nya, B-nya 2 molar. Ya. Bila konsentrasi A pada kesetimbangan 0,5 molar, jadi awalnya kan 1. Terus setelah setimbang,
Hasilnya 0,5. Maka yang ditanya berapa KC? Itu ya. Baik, perhatikan ini. Ini memanipulasi, soal yang tadi, yang barusan yang ini, ya. Ini kalian mungkin bisa di screenshot dulu ya, untuk dikerjakan nanti, ya. Yang pasti ini hanya contoh soal saja yang berkaitan dengan menentukan KC. Nanti kita bahas selanjutnya, ya. Ini rumusan dulu, rumusan persamaan kesetimbangan untuk menentukan KC. Jadi harga KC berhubungan dengan persamaan reaksi setara, ya. Jadi kalau ini ada berapa reaksi nih? Ada 3 ya, 3 reaksi, tapi sebenarnya reaksinya berkaitan ya. Reaksinya mirip-mirip tuh, A, B, C. Jika A 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3, KC itu adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi. Rumusan KC itu adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Ya, Ibu ulangi. KC itu adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Jadi, persamaan reaksi yang A, persamaan kesetimbangan yang A, rumusan KC-nya seperti ini. Paham ya? Ini gas semua. Dan misalkan soalnya adalah kesetimbangan heterogen, yang masuk ke dalam rumusan KC hanya zat yang fasenya gas dan larutan. G dan aqueous. Ya. Oke, paham? Baik, ini yang A. Paham ya? Sekarang yang B. Yang B kan nih. Nih. Perhatikan, antara A dan B, apanya? Ada persamaan tidak? Ada hubungan tidak antara A dan B? Ya, kalau reaksi A ini dibalik, maka hasilnya B. Iya kan? Reaksi B ini adalah kebalikan dari reaksi yang A. Sama persis kan? Nah, maka KC-nya juga kebalikan. Gitu. Ya, kebalikan dari KC yang A. Sekarang yang C. Yang C gimana? Yang C ini kaitannya dengan yang mana? Dengan yang B. Ya, jadi B ini berkaitan dengan A dibalik, sedangkan C berkaitan dengan B dibagi 2, ya. Kan ini sama persis, SO3, SO3, SO2. SO3 mana nih? Oh, ini nih. Nih, ya. Ulangi, yang C ini sama dengan yang A, sorry. Yang C sama dengan yang A, dibagi 2 saja. Ya, jadi SO2 dibagi 2 jadi SO2. O2 bagi 2 jadi setengah O2. 2SO2, 2SO3 dibagi 2. Jadi SO3. Ya, nah kalau dia buat persamaan KC-nya, yang A ini K1, yang B-nya K2, yang C-nya K3. Ya, maka perhatikan, harga tetapan kesetimbangan beberapa reaksi dapat dibandingkan satu sama lain. Jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, reaksi kesetimbangan dibalik seperti antara A dan B ini, maka harga KC juga dibalik. Jadi misalkan dari 10, misalkan saja yang A ini K1-nya 10, maka yang B 1/10, 0,1 kan? Nah, ya. Jadi kalau ini 10, ini 1/10. Nah, dibalik 1/10 KC dari awal, ya. Kemudian jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan faktor X. Ya, faktor X. Misalkan yang C ini kan adalah berasal dari A dibagi 2, berarti dikali setengah, kan pengalinya adalah X, faktor X. Maka harga KC baru merupakan harga KC lama dipangkatkan. Jadi kalau misalkan ini ulangi, kalau K1-nya 10, K2-nya tadi 1/10 ya, karena kan dibalik ya, jadi 1/nya 1/10 0,1. Nah, yang C ini kan berasal dari A. Yang ini 10, maka yang ini kan dibagi 2 berarti dipangkatkan
dikalikan setengah, bagi 2 tuh kali setengah ya. Maka dia menjadi pangkat setengah, berarti menjadi akar 10 K3-nya. Paham? Nanti kita akan coba dengan contoh soal ya. Kemudian yang C, jika koefisien reaksi kesetimbangan dibagi faktor Y sama saja ya dengan yang dikalikan, ya misalkan dikalikan setengah kan berarti sama dengan dibagi 2 ya. Nah, nih akar KC yang baru. Terus yang D, jika reaksi-reaksi dijumlahkan maka harga KC-nya dikalikan. Nah, kalau reaksinya dijumlahkan, KC-nya dikalikan. Ya. Baik, ini tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp. Jadi dalam kesetimbangan ada 2 tetapan. Ada tetapan kesetimbangan konsentrasi Kc, ada tetapan kesetimbangan parsial Kp. Ya, perhatikan nih. Jadi hubungan langsung saja. Hubungan mana nih? Oh ya, oke. Kalau Kc konsentrasi kan. Nah, kalau Kp tekanan. Nih, tekanan P itu tekanan. Ya. Jadi rumusan Kp hampir sama seperti rumusan Kc, ya. Jadi tekanan produk pangkat koefisien dibagi dengan tekanan reaktan pangkat koefisien, ya. P totalnya adalah ya namanya total berarti dijumlahkan, ya. Ini hubungan Kc dengan Kp. Hubungan Kc dan Kp. Baik-baik saja hubungannya ya. Nah, misalkan sistem gas. Sistem gas. Maka, nih hubungannya. Ini diambil dari persamaan gas ideal ya. Di Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Delta N itu adalah selisih koefisien produk dengan koefisien reaktan. Kalau selisih berarti setelah dikuranginya berapa. Seperti yang ini, berarti N-nya adalah Z dikurang dengan X plus Y. Ya. Kalau A2B2 itu adalah gas juga. Oke. Kita lanjutkan, derajat disosiasi. Ini yang seperti Ibu pertanyakan di awal tadi, pertanyaannya adalah apa perbedaan ionisasi dengan disosiasi ya. Ionisasi tadi ya menghasilkan ion. Nah, ini disosiasi. Disosiasi reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, bisa molekul ya, pokoknya dia tidak menghasilkan ion. Dalam ruang tertutup, disosiasi berakhir sebagai reaksi kesetimbangan, sehingga disebut dengan kesetimbangan disosiasi. Ya, kesetimbangan disosiasi adalah reaksi kesetimbangan dalam sistem tertutup. Ya, jadi kalau kesetimbangan itu memang dalam sistem tertutup. Kalau sistemnya terbuka, maka tidak bisa mencapai kesetimbangan. Apalagi kalau sistemnya gas terbuka, hilang gasnya ya. Terus simbol dari derajat disosiasi sama dengan derajat ionisasi alfa, pakai simbol alfa. Ya. Nah, disosiasi itu adalah banyaknya zat yang mengalami disosiasi. Dengan rumus jumlah mol zat terurai dibagi dengan jumlah mol zat yang awal. Tuh. Ini contoh soal. Contoh soalnya ada jawaban, ada penyelesaian. Perhatikan. Dalam ruang bervolume 2 liter, sebanyak 4 mol gas amonia NH3 ya, terurai menurut reaksi berikut. Ini persamaan reaksi penguraian amonia ya. Reaksinya reaksi kesetimbangan dan setelah disetarakan koefisiennya harus ada nih. Ya. Tanpa koefisien kan maka hasil perhitungan untuk menentukan hubungan kuantitatifnya akan salah ya. Nah, jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol, jadi awalnya ini 4 mol. Setelah setimbang tinggal 2 mol gitu. Gas NH3-nya. Tentukan A besarnya derajat disosiasi. Ya, B Kp jika tekanan total sebesar 3 atmosfer TM ya. 3 atmosfer. Baik, ini yang diketahui. Volume 2 liter. Tekanan total
Tekanan total 3 atmosfer. Ya, mol mula-mula NH3 4 mol. Mol NH3 pada saat setimbang 2 mol. Ini reaksi kesetimbangannya dibuat mula-mula terurai ya. Terurai dan setimbang. Kan awalnya hanya ada NH3, ini belum ada. Strip. Kemudian setelah tereaksi NH3-nya itu terurai sebanyak sebenarnya yang diketahui itu 2 mol pada saat setimbang. Ini ya, nih. Kalau awalnya 4, kemudian setimbangnya 2, berarti dia terurainya 2. Ya, 2 mol. Nah, kalau ini 2 mol, maka NH3-nya kan perbandingan koefisien. 2 NH3, N2 dan H2, perbandingan molnya adalah 2 banding 1 banding 3. Dan mol NH3 yang terurai 2, berarti N2 1, H2 3. Maka komposisi mol-mol pada saat setimbang NH3-nya 2, N2-nya 1, H2-nya 3 mol. Pertanyaan pertama, besarnya derajat disosiasi. Tadi kan sudah alfa ya, maksudnya rumusannya. Rumusan alfa. Mol terurai dibagi mol mula-mula. Terurainya 2. Mula-mula 4, ya 2 per 4. 2 per 4, 0,5. Atau kalau dalam bentuk persen kali 100. Ya 2 per 4 kali 100%. 50%. Ya itu yang A. Yang B, hitung Kp kan. Ada diketahui tekanan totalnya. Tekanan total 3 atmosfer. Ya. Nih, mol pada saat setimbang NH3, ini pada saat setimbang NH3 2 mol, N2-nya 1 mol dan H2-nya 3 mol. Ini. Nah, berarti mol totalnya 2 tambah 1 tambah 3. Berapa? 6 kan? Mol total. Maka tekanan total, kan ada 3 zat nih, NH3, N2, dan H2. Tekanan NH3, mol NH3 dibagi mol total kali tekanan total 2 per 6 kali 3. Ya, 1 molar. 1 atmosfer ya. 1 atmosfer. Salah nih, bukan molar, tapi atmosfer. N2-nya 1 per 6 kali 3. Ya, 1/2 atmosfer ya, ATM. Tekanan NH2 3 per 6 kali 3 ya, berapa nih? 3 per 2 atmosfer. Maka masukkan ke dalam rumusannya, jangan lupa pangkat koefisien ya. Jadi NH2 pangkat 3, N2 pangkat 1, NH3 pangkat 2. Masukin angka-angka yang sudah dihitung tadi. Ya, jadi N2-nya adalah setengah kali tekanan H2. Tekanan H2-nya 3 per 2. H2 kan koefisiennya 3, berarti 3 per 2 pangkat 3. Dibagi dengan tekanan NH3, 1 kan, 1 kuadrat ya. Jadi berapa nih? 3 pangkat 3 dibagi per 2 kali 2 pangkat 3. 27 per 16. Sama 27 per 16. 3 pangkat 3, 27 ya. Kalau 1 pangkat 2 kan tetap 1. 2 kali 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 8, 16. Jadi 27 per 16 ya. Penyelesaian untuk 1 soal ini. Ya. Baik. Sekarang soal untuk kalian kerjakan ya, dikerjakan nanti dikumpulkan di Google Classroom-nya ya. Soal nomor 1 ini silakan screenshot. Soal nomor 1. Nanti ini soalnya 5 soal pilihan ganda ya. Soal nomor 1 ini hitung KC ya, bukan ngitung sih, menentukan persamaan saja ya. Persamaan KC untuk reaksi kesetimbangan berikut. Yang mana yang benar? A, B, C, D, atau E. Ya.
soal kedua ini bisa dibacakan. Dalam suatu ruangan 10 liter pada suhu T derajat Celcius terdapat dalam keadaan setimbang 1 mol NH3. Jadi dia sudah dalam keadaan setimbang nih. Data nih 1 mol NH3, 2 mol NO dan 2 mol O2 serta 2 mol uap air H2O. Nih. Yang ditanya adalah harga K-nya ya, harga KC, harga tetapan kesetimbangannya berapa. Silahkan di screenshot untuk nanti dikumpulkan, tinggal jawaban saja. Misalkan 1, A, 2, A semua jawabannya bisa jadi. Soal ketiga, ini soal ketiga. Jika tetapan laju kesetimbangan, nah ini yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi kesetimbangan ada 2 kesetimbangan tapi dia berkaitan. 2x plus 2y menjadi 4z. Nilai K-nya adalah 0,04. Maka tetapan kesetimbangan ini berapa? Kan ada X, Y, Z juga. X, Y, Z. Sama seperti ini. X, Y, Z. Hanya saja reaksi ini diapain dari reaksi pertama? Ingat, kalau reaksinya dibalik, maka nilai K jadi sepernya. Kalau reaksinya dikalikan dengan suatu bilangan, maka menjadi pangkatnya, pengalinya menjadi pangkat. Kalau reaksinya dibagi dengan suatu bilangan, maka nilai K-nya itu merupakan akar dari berapa. Misalkan bagi 3, berarti menjadi akar pangkat 3 gitu ya. Ini soal ketiga. Mana jawabannya? Antara A, B, C, D, atau E. Soal keempat, jika dalam disosiasi PCl5, ini reaksi disosiasi PCl5 banyaknya mol PCl5 dan PCl3 itu sama. Ini ada PCl5, ini PCl3. Ya, yang ditanya alfanya berapa. Jika PCl5 dan PCl3 itu jumlahnya sama pada saat setimbang, maka nilai alfanya berapa? A setengah, B sepertiga, C seperempat, D seperlima, E seperenam. Silakan screenshot untuk soal nomor 4. Soal kelima, soal terakhir ini ya, tenang saja. Ini merupakan soal yang terakhir. Pada suhu tetap, pada reaksi kesetimbangan ini, nah ini berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jika volume ruang diperbesar, maka mana jawabannya? Ya, perhatikan ini solid, ini gas ya. Mana jawaban yang paling tepat jika volume ruang diperbesar. Oke, jadi 5 soal di slide terakhir ini kalian kerjakan untuk kalian tulis jawabannya di Google Classroom ya. Demikian pelajaran yang Ibu berikan tentang kesetimbangan ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dan kalaupun ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Boleh di japri ke Ibu, maksudnya melalui WA ya. Boleh juga melalui Google Classroom ketika mengerjakan soal-soal tersebut. Demikian.